Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang materi alur PRRI dan Permesta. Nama saya Amanda Nurfala dari absen nomor 7. Latar belakang pemberontakan PRRI dan Permesta terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintah pusat. Jadi kepanjangan dari PRRI adalah Pemerintah Republik Indonesia, yaitu sebuah gerakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menentang pemerintah pusat atau PRI. Jadi latar belakangnya adalah adanya kesenjangan antara kesejahteraan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang merasa tidak puas dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Namun latar belakang ini tidak sederhana itu. Latar belakang ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu politik, ekonomi, dan militer. Latar belakang politik pada tahun 1950 sampai 1959 terdapat undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. UUDS ini yang menentukan jalannya politik pada saat itu. Latar belakang ekonomi. Jadi yang menjadi masalah utama perekonomian pada pemberontakan PRRI adalah pembangunan yang tidak merata. Pada tahun 1950-an, Indonesia mengalami ekonomi yang bisa dibilang tidak kurang baik. Setelah permasalahan politik, kemudian juga ekonomi, lalu ada apa dengan permasalahan militer pada masa itu? Terjadi pengurangan divisi pada Brigade Angkatan Darat yang ada di Sumatera. Masalah ini membuat sebagian para pejuang dan tokoh militer merasa kecewa kepada pemerintah pusat. Nama saya Fatina Dalifa, absen 20. Tujuan menuntut pembubaran kabinet Juanda. Selain itu, untuk mengatasi situasi politik Indonesia yang mengarah pada perpecahan serta mengimbangi dalam rangka memajukan pembangunan daerah tertinggal. Untuk mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh, karena waktu itu pemerintah cuma fokus pada pembangunan yang ada di daerah Pulau Jawa Tengah. Nama saya Ajis Jaki, absen 10. Alur PRRI atau Permesta. 1957, Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Pertarani bertemu dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo. Nah, saat itu Gubernur Pangerang mendesak pemerintah pusat agar mengupayakan otonomi yang lebih besar, khususnya di Indonesia bagian timur. Selain itu, Pangeran juga meminta pembagian pendapatan pemerintah yang lebih banyak bagi daerah guna melaksanakannya proyek pembangunan. Jadi itu pemerintah dianggap tidak adil kepada masyarakat dan militer karena tidak meratanya pembagian dan pembangunan. Namun pemerintah tetap tidak melakukan apa-apa. Sampai akhir Februari 1957, Andi Burhanuddin dan Heng Rondonunggu sebagai delegasi dari Sulawesi dikirim ke Jakarta untuk kembali mendesak pemerintah pusat. Namun upaya mereka tetap juga gagal, sehingga pada 2 Maret 1957 Panglima DT 7 Letkol PJ Sumua memproklamasikan keadaan perang untuk seluruh wilayah Indonesia Timur. Nama saya Lisana Syira, absen 3. Akhirnya pada tanggal 2 Maret 1957, Panglima TT 7 Letkol PJ Sumua memproklamasikan keadaan perang untuk seluruh wilayah Indonesia Timur. Sebelumnya, Letkol PJ Sumua itu udah sempat datang ke Jakarta guna mendesak hal yang sama, yaitu untuk meminta keadilan terhadap sumbangan kepada masyarakat. Namun hasilnya sama saja, yaitu tetap tidak ada pergerakan dari pemerintah. Hingga akhirnya diproklamasikannya perang dan Piagam Perjuangan Permesta atau Piagam Permesta pun dibacakan. Tambah ini pemberontakan PRRI Permesta yang
menjadi korban dalam pemberontakan di mana 22.174 itu menjadi korban jiwa atau tewas, 4.360 luka-luka, 8.072 menjadi tawanan. Yang kedua, muncul kesadaran bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki masing-masing masalah budaya. Yang ketiga, perpecahan hubungan persaudaraan. Selain itu, dampak dari pemberontakan ini itu juga perekonomian semakin tidak stabil. Jadi, masalah utama pemberontakan ini sebenarnya karena pembangunan yang tidak merata pada tahun 1950-an. Hal tersebut dikarenakan adanya kesenjangan yang terjadi antara pembangunan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Pada waktu itu, angka ekspor Indonesia sebesar 71% berasal dari Sumatera, sedangkan Pulau Jawa itu hanya menyumbang 17%. Sehingga karena angka tersebut yang tidak seimbang, membuat para warga Sumatera merasa bahwa mereka dieksploitasi oleh pemerintah pusat. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum.